Baik teman-teman, kali ini saya akan sharing kepada kalian untuk tata cara pengajuan jaminan pensiun. Ini dikhususkan bagi kalian yang memiliki orang tua atau misal orang tuanya juga sudah meninggal tapi dulu beliau sempat memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan di cover oleh yang namanya jaminan pensiun. Ini kita jelaskan dulu ya, jaminan pensiun itu. Ini kita jelaskan dulu ya, jaminan pensiun itu apa. Jadi kalau mengutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, di sini penerima upah itu meliputi seluruh karyawan yang dengan dengan 5 program BPJS Jam Sostek. Di sini manfaat penerima upah itu ada jaminan hari tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga jaminan pensiun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan pensiun. Dan yang terakhir di sini ada jaminan kehilangan pekerjaannya. Jadi pas ada 5 perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang mengikutkan karyawannya untuk mendapatkan cover itu. Oke, kita jelaskan dulu jaminan pensiun. Jaminan pensiun adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena sudah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total. Nah, usia pensiun itu berapa sih? Jadi usia pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu per tahun 2024 itu usianya 58. Jadi kemarin saya sudah mengurus untuk uang pensiun bapak saya itu usianya sudah 59, kelahiran 65. Tapi usia pensiun ini dapat bertambah 1 tahun setiap 3 tahun. Jadi 3 tahun kemudian usia pensiun akan bertambah. Jadi misal 58 yang sekarang, 3 tahun lagi akan bertambah sampai 59 hingga pada akhirnya mencapai usia pensiun 65 tahun. Jadi per 3 tahun itu menambah 1 tahun masa pensiunnya. Saya lanjutkan lagi. Jadi bentuk manfaatnya itu berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan atau sekaligus. Jadi ada dua opsi ya. Setiap bulan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Manfaatnya apa aja? Pertama, pensiun hari tua diterima peserta saat mulai pensiun saat meninggal dunia. Ada juga pensiun cacat diterima apabila peserta cacat total akibat kecelakaan atau akibat penyakit saat meninggal dunia. Pensiun janda atau duda diterima janda atau duda ahli waris peserta sampai dengan meninggal dunia. Pensiun anak diterima ahli waris peserta sampai dengan mencapai usia 23 tahun. Bekerja atau menikah, pensiun anak maksimal diberikan kepada 2 orang anak peserta terdaftar. Pensiun orang tua diterima salah satu orang tua ahli waris peserta sampai dengan meninggal dunia. Bagi peserta yang tidak memiliki suami atau istri atau anak, yang besarnya ditentukan berdasarkan formula tertentu. Dan atau berwujud uang tunai yang diterima sekaligus yang besarnya merupakan akumulasi dari seluruh iuran ditambah dengan hasil pengembangannya. Manfaat jaminan pensiun bulanan tahun 2024 minimumnya 393.500, maksimumnya sampai 4.718.200. Nah, kemarin itu Bapak saya menerimanya sekaligus gitu ya. Jadi sekali penerimaan. Kemarin baru selesai ngurus tapi belum masuk uangnya, masih menunggu 10 hari kerja. Jadi saya jelaskan prosesnya dulu. Oke, ini ya, kalian buka aplikasi JMO, kemudian pilih program lainnya. Kemudian di sini akan terlihat apakah orang tua kalian masuk ke program jaminan pensiun atau tidak. Kalau di sini kan dilihat ya, yang nomor 4 ini bapak saya masuk ke program jaminan pensiun. Berarti kami bisa mengajukan klaim jaminan pensiun. Kemudian kalian juga bisa mengecek di sini untuk kepesertaan. Jadi di sini
syaratnya adalah peserta sudah nonaktif ya dari BPJS. Kalau BPJS-nya masih aktif, nggak bisa dicairkan dulu. Di sini sudah ada keterangannya, data diri perusahaan Mbak Set bekerja, kemudian status pesertanya penerima upah, ada upah terakhir juga. Kemudian, nah ini tanggal pensiunnya ditulis juga 6 November 2024. Berarti sudah bisa diajukan. Oke, kita masuk ke tahapannya, pengajuannya. Jadi tahapannya itu kalian bisa langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Nanti kalian akan diarahkan oleh petugasnya, front office. Di sini adalah Bapak Satpamnya, ditanyakan keperluannya, dan sebagainya. Jadi tidak harus di BPJS yang misal terdaftar di aplikasinya, misal di BPJS Karimun Jawa, tidak harus di Karimun Jawa, bisa di tempat lain yang dekat dengan tempat tinggal kalian. Tapi di sini kami mengajukannya di BPJS Karimun Jawa, Surabaya. Kalau bisa, ini tipsnya ya, kalau bisa datangnya itu pagi. Pagi, em, tapi kalau di BPJS Karimun Jawa ini tipsnya ya, itu dia ada prioritas layanan. Jadi kalau misal lansia, ibu-ibu hamil, atau yang cacat atau yang butuh kursi roda dan sebagainya, itu ada antrean sendiri namanya antrian prioritas. Jadi lebih cepat untuk mengurusnya. Dan kami kemarin juga menggunakan antrian prioritas. Untuk antrian prioritas seperti ini ya. Nah, ini saya mendapatkan nomor A. A ini antrian prioritas A16. Jadi kemarin saya cuma nunggu 3 antrian saja, kemudian dipanggil. Nah, untuk formnya, kalian bisa mengambilnya di bagian sini. Nanti diarahkan oleh petugasnya. Di sini ada beberapa form. Nanti kalian ambil yang form 7. Formulir jaminan pensiun. Untuk detailnya saya tampilkan sebentar. Nah, ini formulir 7 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun. Jadi nanti kalian bisa minta langsung ke BPJS-nya, mengisi nama orang tua kalian, nik, tempat tanggal lahir, kemudian hubungan pekerja, diisi pekerja sendiri, kemudian alamat lengkap, nomor telepon, email, dan informasi rekening. Di sini dipastikan bahwa nik kalian harus sesuai dengan KTP dan juga KK. Karena kemarin itu saya ada masalah di KTP bapak saya itu tahun lahirnya tidak sesuai dengan KK. Jadi kami harus mengurus dulu ke mall pelayanan publik. Karena terkait data itu sensitif banget kalau di BPJS atau instansi yang memerlukan pengecekan data itu benar-benar harus sama. Kemudian di sini juga diisi data tenaga kerjanya, nama, nik, nomor peserta BPJS, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat lengkap, dan nama pemberi kerja ini tempat orang tua kalian bekerja. Kemudian untuk syarat klaimnya, di sini melampirkan kartu peserta BPJS Jam Sostek. Kalau misal kartunya hilang, kalian bisa cetak di JMO. Aplikasi JMO itu ada kartu digital. Nanti kalian buat saja di percetakan itu bisa. Kemudian fotokopi KTP dan juga fotokopi KK. Tapi di sini kalian disarankan untuk membawa KTP dan juga KK yang asli ya untuk validasi. Gitu. Kemudian di sini ada susunan kartu anggota keluarga diisi sesuai KK maksud saya. Setelah itu kalian isi nama orang tua dan juga tanda tangan dan tanda tangannya orang tua. Dan di sini kalau mengajukan jaminan pensiun itu wajib me- me- melibatkan orang tua untuk mengurus. Jadi harus datang juga orang tuanya, tidak bisa diwakilkan selama orang tuanya masih hidup ya. Saya jelaskan dulu ya, kemarin bapak saya itu salah di tahun kelahiran. Nah ini, tahun lahirnya itu salah. Di KTP-nya tertulis 66, cuma di KK-nya 65. Makanya kami kemarin sempat ngurus di Mall Pelayanan Publik Sukodono. Pelayanannya bagus dan juga cepat. Mungkin sarannya sih ini sih, nomor antrian digitalnya nggak muncul yang di ruang tunggu. Jadi kita nggak tahu nomor berapa.
Itu yang perlu diperbaiki, tapi plannya sudah bagus. Terima kasih. Di sini bisanya untuk mengaktifasi IKD. Jadi kalau misal KTP salah itu opsinya dua, bisa cetak KTP langsung di pelayanan publik yang Lingkar Timur tapi, atau kita aktivasi IKD, identitas kependudukan digital, itu bisa dirubah dan seperti ini. Itu bisa dirubah teman-teman. Jadi langsung tinggal download aplikasi IKD, identitas diri, kemudian akan muncul KTP yang sesuai dengan kakak. Setelah itu, kita kembali lagi ke, nah ini, karena data pekerja bapak saya juga salah tahunnya, makanya kami ngurus ke perusahaannya dulu, minta stempel, dan juga minta pengesahan dari perusahaan, ini yang perlu distempel. Kemudian, ini juga surat pengajuan koreksi, data tenaga kerja dari perusahaan, ini diisi oleh perusahaan, dan juga stempel, dan juga tanda tangan dari HRD lah minimal dari perusahaan. Kemudian kita balik lagi ke BPJS-nya. Nah, ini Bapak saya sudah mengajukan kembali ke BPJS-nya, dilayani oleh Mbak Mirza yang di BPJS Karimun Jawa. Terima kasih, plannya juga bagus. Setelah kita menyerahkan semuanya ya, formulir, kemudian KTP, KK, fotokopi, kemudian nomor rekening bank, kemudian kartu peserta. Nah, itu kemudian kita diinformasikan untuk pencairan klaimnya itu 5 hari kerja untuk proses pengajuan ke pusat, kemudian untuk masuk ke saldo rekening masing-masing itu 5 hari kerja. Jadi total 10 membutuhkan 10 hari kerja agar uang kita bisa masuk. Gitu. Dan perlu diperhatikan di sini untuk saldo jaminan pensiun itu tidak ada di aplikasi JMO. Jadi kita bisa tanya langsung ke petugas dapatnya berapa. Kemarin kami dapatnya juga ya sesuai dengan upah yang diterima oleh bapak saya gitu. Jadi nanti kita nunggu 10 hari kerja, uangnya bisa cair gitu ya. Mungkin sekian dulu teman-teman video tata cara pengajuan jaminan pensiun. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa bisa komen nanti, semoga bisa saya bantu. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini mulai awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.